kita kritik itu Ibu adalah perilakunya, kebijakannya, pesan. Jadi jangan menyangkut katakanlah profesi, tapi jangan masuklah kata bengis seperti itu. Saya kira sangat tidak sejalan dengan etika umum yang berlaku di tengah masyarakat. Tapi jangan sampai bekukanlah. Ya, Ajaklah mereka berdialog. Kan mereka itu mahasiswa yang masih proses belajar, yang masih menunjukkan prestasi atau kemampuan mereka di dalam akademik termasuk mentaati etika. halo Tribuners, kembali lagi di program On Focus Tribun News bersama saya Tini Afsian. Baru dilantik, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat ucapan bernada satir dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Erlangga atau UNER Surabaya. Ucapan tersebut bertuliskan selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3. Setelah ucapan itu viral di media sosial, BEM FISIP UNER dibekukan oleh dekanat. Hal ini tentu mengundang pro kontra di kalangan masyarakat. Sebenarnya, benarkah langkah dekanat membekukan kepengurusan BEM FISIP UNER tersebut? Kita akan membahasnya bersama pengamat komunikasi politik Bang Emrus Sihombing yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Halo Bang Emrus, apa kabar? Halo, halo Mbak Tini. Bagaimana kabar di studio? Sehat semua rekan-rekan? Baik, Alhamdulillah sehat. Ini Bang Emrus sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Bang Emrus ini sebagai pengantar. Kemudian bagaimana pandangan Bang Emrus sendiri melihat ucapan bernada satir yang diberikan oleh BEM FISIP UNER ke Presiden Prabowo maupun wakilnya Gibran Rakabuming Raka ini, Bang? Baik, saya kira dalam satu kritik memang bisa kita sampaikan dalam bentuk satir. Hmm, Arti satir di situ kita kemukakan dalam bentuk kreatif gitu ya. Bisa ya. itu dalam bentuk tulisan, bisa bentuk warna dan lain-lain sebagainya. Dan biasanya bisa disampaikan misalnya dalam di tembok-tembok kan begitu waktu zaman dahulu. Nah, tapi namun demikian bahwa sebagai pesan komunikasi, apakah itu satir atau bukan satir, harus mengindahkan etika komunikasi. Ya. Karena kritikan itu kan komunikasi, Ibu. Jadi kalau kita bicara filsafat komunikasi adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semua ilmu itu. Aksiologi penerapan komunikasi, menyampaikan pesan komunikasi dalam bentuk apapun ataupun satir harus mengindahkan etika dalam berkomunikasi. Karena kelebihan manusia di dalam segala perilakunya, perilaku ekonomi, perilaku politik, perilaku komunikasi adalah etika dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya kan mereka itu bertindak atas dasar naluri, mekanistis, dan relatif tidak berubah perilaku. Misalnya hewan peliharaan kan yang dipelihara oleh Pak Prabowo kan perilakunya sama dengan hewan atau katakanlah kucing lainnya. Karena mereka memang hewan ini kan tidak beretika atas dasar mekanistis dan atas dasar daripada katakanlah yang merupakan suatu kebiasaan yang tidak berubah, relatif tidak berubah. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal sehat. Tentu karena punya akal sehat akan banyak perilaku-perilaku yang ah, tidak sama dengan perilaku sebelumnya karena diolah dengan akal sehat dan emosional yang dimiliki. Memang itulah kelebihan manusia. Oleh karena itu, karena manusia bisa menciptakan berperilaku di semua bidang, ekonomi, politik, teknologi, AI, artificial intelligence, dan lain-lain sebagainya adalah etika. Bicara etika adalah bicara baik buruk atau bicara kepantasan. Nah, satir juga harus bicara etika dan kepantasan itu. Nah, saya terus terang sebagaimana Ibu kutip tadi, kan ada disebut Jenderal Bugis. Menurut saya sangat tidak pantas gitu ya. Baru Profesor IPK sekian,
Katakan saja IPK sekian itu adalah gradasi. Misalnya termasuk berprestasi atau kurang berprestasi. Baru dibuat dengan kemasan yang katakanlah 1, berapa tadi Bu? 2, ya, mohon maaf. 2, berapa Bu? 2,3 IPK-nya, Bang. Baik. Misalnya 2,3. Berarti di antara B dan C gitu kan. Kalau B kan Ya. 3, C kan 2. Berarti belum sampai kepada B. Lalu dibuat aja dalam bentuk satir. Tidak harus disebut profesor. Karena kalau disebut profesor berarti gelar akademik yang dimiliki oleh profesor. Yaitu adalah suatu capaian akademik yang menurut saya tidak mudah. Sama dengan jenderal. Misalnya apa itu bengis gitu ya, dipadankan dengan kata jenderal. Tidak gampang orang menjadi jenderal. Kemudian kalau disebut 2, berapa tadi? 2,3? 2,3. Gradasikan aja. Berarti berada di bawah B. Malah mendekati C. Berarti kalau orang mendekati C berarti cukup. Artinya sedikit di atas cukup kesarjanaannya. Nah ini yang diolah dalam bentuk satir. Gitu ya. Ya. Dalam bentuk kreatif dan lain-lain sebagainya. Saya setuju dengan kritik. Saya termasuk yang memberikan kritik kepada pemerintah. Kepada siapapun. Tetapi harus kita hargai. Yang kita kritik itu Ibu adalah perilakunya, kebijakannya, pesan. Jadi jangan menyangkut katakanlah profesi. Misalnya, jenderal itu kan adalah suatu capaian di dalam militer yang merupakan suatu dicapai oleh setiap orang, pangkat. Gitu ya. Profesor adalah yang dicapai oleh seseorang melalui proses yang panjang. Jadi harusnya yang kita kritik adalah pandangan daripada, misalnya Gibran, perilakunya, pandangannya, mungkin katakanlah programnya. Demikian juga Prabowo yang masa lalu misalnya ada program, ada tindakannya. Tapi jangan masuklah kata bengis seperti itu. Saya kira sangat tidak sejalan dengan etika umum yang berlaku di tengah masyarakat. Demikian. Ya. Ini kalau dilihat dari surat dekanat, alasan pembekuan BEM FISIP ini tuh karena penggunaan narasi dalam karangan bunga itu yang tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus begitu. Ini berarti Bang Emru sendiri setuju dengan alasan dari dekanat begitu ya, karena tidak sesuai dengan etika untuk mengkritik begitu. Baik. Alasan saya kira bisa saya katakan setuju. Tapi membekukan saya tidak setuju. Hmm. Jadi bahwa itu mungkin menurut penilaian mereka tidak sesuai dengan etika, is okay. Gitu ya. Tapi jangan sampai bekukanlah. Ya. Ajaklah mereka berdialog. Kan mereka itu mahasiswa yang masih proses belajar. Yang masih menunjukkan prestasi atau kemampuan mereka di dalam akademik termasuk mentaati etika. Jadi saya terus terang, acap kali kita langsung mengambil keputusan yang sedemikian rupa yang tidak tepat. Mereka itu anak-anak kita. Mereka itu penerus bangsa kita. Jangan bungkem mereka. Gitu ya. Justru harus yang dilakukan adalah pendekatan, berdialog kepada mereka. Menyadarkan mereka bahwa yang mereka buat itu menurut kajian daripada fakultas bahwa melanggar etika. Katakan, ini kalimatmu, maka etika, definisi etika ini, dan kemudian dijelaskan juga etika yang mana. Etika ini juga macam-macam. Ya. Jadi bisa etika umum misalnya, atau etika kemanfaatan, itu juga etika. Jadi oleh karena itu kan keputusan ini dibuat dekanat sebagai lembaga institusi akademik menjelaskan kepada mereka tentang etika itu. Lalu etika mana yang dilanggar. Lalu kemudian setelah itu berikan mereka itu pendidikan, kesadaran. Janganlah langsung membekukan. Membekukan itu kan kalau kita lihat beku berarti tidak jalan. Tidak bergerak. Organisasi BEM yang dibentuk atas dasar undang-undang misalnya. Semudah itu dibekukan. Tidak boleh juga. Jadi lakukan dialog, dilakukan diskusi, sembari mereka tetap berjalan organisasi tersebut di dalam aspek-aspek lain. Karena BEM, organisasi itu bergerak tidak hanya di bidang kritikal seperti yang dibuat kritik daripada karangan bunga itu. Masih ada pekerjaan mereka yang lain. Jangan karena
ada tindakan satu hal lalu dibekukan, maka tindakan lain mereka sebagai organisasi BEM tidak jalan, Ibu. Jadi kita harus dewasa juga. Jadi oleh karena itu jangan serta-merta kita melihat sesuatu itu, wah karena ini kewenangan saya, tidak boleh begitu dalam berbangsa dan bernegara, apalagi di dalam berakademik. Demikian. Iya. Ini kabar terbaru, ini pembekuan BEM Visip UNER itu sudah dicabut begitu, Bang. Ini menurut Bang Emrus sendiri, apakah pencabutan ini dilakukan karena adanya tekanan dari publik begitu? Baik, saya setuju itu. Kalau sudah dicabut, saya apresiasi teman-teman atau profesor atau akademisi yang ada pimpinan atau dekanat mencabutnya. Saya apresiasi. Sangat wajar itu dicabut dan bahkan sebelumnya jangan sampai bekukanlah. Jadi, nah Oke. pertanyaan apakah itu karena kritik atau tekanan dari publik? Hanya mereka lah yang mengetahuinya itu. Tetapi saya berpendapat pembekuan itu suatu tindakan yang bagus dan pembekuan itu munculnya kesadaran baru dari dekanat sehingga hal itu sesuatu yang baik dan ini pelajaran bagi kita di seluruh Indonesia, di dalam dunia akademik. Ketika ada kritikan itu janganlah serta-merta dibekukan, tetapi kritik juga janganlah menyinggung perasaan seseorang. Debatkanlah, kritiklah pandangannya, programnya, perilakunya, tindakannya based on data. Ya. Bisa data itu data yang ada di berita. Ini data berita masa 98 misalnya seperti itu. Kutip, lalu kritiklah itu. Jangan sampai misalnya muncul kata-kata bengis, profesor 2, sekian, padahal orang mencapai gelar profesor itu nggak gampang loh. Jadi yang kena itu adalah para profesor loh. Jangan sembarangan memakai istilah-istilah yang tidak tepat. Profesor adalah gelar, walaupun saya tidak profesor, gitu ya. Gelar yang sangat kita hormati. Maka ketika ada seorang profesor melakukan plagiarisme misalnya, plagiat, itu sesungguhnya dia telah menghina gelar profesor daripada dosen-dosen profesor lainnya. Atau katakanlah seorang profesor misalnya tidak mengakui apa yang pernah diucapkan misalnya seperti itu. Ada itu profesor. Bahkan ada juga profesor itu adalah mengkritik termasuk kepada pribadi seseorang. Hmm. Karena memang profesor tidak jaminan. Tetapi nama profesor harus kita jaga, kita hormati. Jangan sampai uh, uh, didegradasi oleh pandangan-pandangan yang tidak produktif terhadap gelar profesor tersebut, baik orang yang bergelar profesor maupun orang yang menyebutkan profesor 2, sekian tadi sangat tidak pantas. Demikian. Ya. Berarti sebenarnya kita boleh sebenarnya mengkritik pemerintah asalkan dengan etika, kemudian jangan sampai membawa-bawa jabatan seperti profesor dan lain sebagainya yang terkesan merendahkan begitu ya, Bang? Saya setuju, Ibu. Saya selalu mengkritik pemerintahan. Saya mengkritik Prabowo. Saya mengkritik Joko Widodo, gitu ya. Ya. Tetapi saya kritik adalah kebijakan, programnya, pandangannya, ucapannya. Itu yang kita kritik. Jangan sampai kepada katakanlah katakanlah status sosialnya. Misalnya jangan dong mengkritik Emrus adalah dosen kok begini, nggak boleh. Hmm. Nah, percuma dong Emrus adalah seorang akademisi, nggak boleh. Kritiklah ucapan saya. Saya terus terang, ketika saya berdebat di media saja, tapi di media televisi terkemuka di Indonesia, ada saja itu. Kadang ada mengatakan ke saya, kamu dokter dari mana? Kan begitu. Ya. Nggak boleh itu. Seperti itu. Kok dokter dari memang dokter dari mana? Yang penting bahwa kita peroleh kedokteran kita itu adalah berdasarkan usaha akademik. Nah, jadi tidak boleh menyerang status sosial seseorang, capaian dalam konteks katakanlah gelar dan lain-lain sebagainya, keluarganya. Bahkan ada yang mengatakan misalnya suatu kritik, kasihan keluargamu nanti. Gak ada urusan dengan keluarganya, gitu kan? Tetapi kritiklah pandangan dan ide dan gagasannya dan programnya, termasuk perilakunya. Tentu saya berpendapat, ketika kita kritik, kritik yang bagus itu disertai dengan solusi. Ada pengamat di Republik ini mengatakan, wah tugas saya memberikan solusi, tugas saya adalah mengkritik. Yang memberikan solusi adalah yang saya kritik karena mereka punya APBN. Tidak baik juga. Karena negara ini kita bangun kebersamaan, gitu ya. Jadi kalau kita gradasi,
kritik yang paling bagus adalah kritik yang berbasis pada fakta data dan kemudian disertai dengan jalan keluar. Gitu. Itu yang paling bagus. Urutan kedua adalah kritik yang diberikan tanpa jalan keluar, berbasis fakta juga, tapi tidak ada jalan keluar. Kritik yang paling parah adalah kritik yang tidak logik juga. Sudah tidak logik, tidak berbasis fakta, dan tidak disertai daripada jalan keluar. Kenapa seorang kritikus misalnya memberikan jalan keluar? Kan itu pertanyaannya. Maka saya tidak setuju kita ada orang mengatakan kritik, oh tiba tugas saya jalan keluar, nggak boleh. Karena apa yang kita kritik belum tentu dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini. Belum tentu pemerintah tahu jalan keluarnya. Belum pemerintah mampu menjalankan jalan keluar tersebut. Karena mereka juga manusia seperti kita. Misalnya saya jadi presiden suatu saat, misalnya. Dikritik orang, saya kan minta pendapatnya. Kasih dong pendapatmu. Kan nggak Superman juga saya. Jadi yang bisa saya katakanlah menerima kritik dan masukan dan jalan keluar. Itu yang terbaik. Nah, oleh karena itulah, karena ini terkait dengan akademik, katakanlah karangan bunga tersebut. Sebagaimana saya katakan dari pilihan kata kurang tepat. Yang kedua adalah bisa saja misalnya ini kan karangan bunga, nggak mungkin solusi diberikan kan singkat, kan begitu. Seperti mural misalnya gitu kan. Bisa saja dibuat di bawah. Solusi bisa dihubungi katakanlah website atau akun sosial yang bisa diakses sehingga orang bisa tahu jalan keluar tersedia di bla 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 bla. Nama suatu alamat akun tertentu. Bisa. Jadi tidak serta kalau dulu memang mural, jalan keluar tidak ada karena singkat, lukisan. Sekarang udah bisa kok. Kombinasi, buat catatan kecil. Jalan keluar kami sediakan di sini. Wah, bagus sekali kalau itu dilakukan. Demikian. Ya, ini kan nada satir ini diberikan 2 hari setelah presiden dan wakil presiden mengucap janji begitu. Apa sebenarnya alasan mereka memberikan kritik ini, BEM FISIP UNER ini, Bang? Baik, hanya mereka lah yang tahu alasannya. Tetapi menurut saya ada ketidakpuasan memang. Gitu ya. Ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu bagus dengan memberikan kritik. Bisa saja mereka melihat salah satu misalnya keputusan MPR kita gitu ya. Bahwa usia di bawah 40 tahun. Sorry bukan MPR. Mahkamah Konstitusi kita memutuskan di bawah 40 tahun boleh. Sehingga Gibran menjadi calon wakil presiden. Saya mau tegaskan, ini dugaan saya kemungkinan ketidakpuasan mereka. Saya mau tegaskan, keputusan teman-teman Mahkamah Konstitusi itu melanggar Pancasila, melanggar konstitusi. Di mana dilanggar? Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial salah satu keadilan politik. Keadilan untuk dipilih dan memilih. Masa hanya untuk kepala daerah yang boleh? Sehebat mana itu kepala daerah? Emang dia lebih hebat dari wartawan senior? Emang lebih hebat dia dari seorang dosen misalnya dan seorang pengusaha? Enggak lah. Jadi diberikan dengan katakanlah kepada pengusaha. Bukan pengusaha, kepada kepala daerah. Kepala daerah. Sehebat mana itu kepala daerah? Bukan pengusaha ya. Baru kemudian diberi yang mana ditabrak konstitusi kita. Jadi Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi. Padahal mereka penjaga konstitusi. Di mana ditabrak, Ibu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai basis daripada pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat, maka disusunlah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terakhir berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pastikan yang mereka putuskan itu tidak berkeadilan sosial itu, hanya kepada kepala daerah yang di bawah 40 tahun. Nah, oleh karena itu bisa saja, ini dugaan saya, berhipotesa, mereka tidak puas dengan itu, muncullah yang disebut anak haram konstitusi tersebut. Tetapi tidak pas juga pemakaian kata anak haram konstitusi. Lebih pas dipakai istilah-istilah lain yang lebih produktif misalnya. Tentang satir misalnya. Coba dirumuskan kalimat kata. Karena begini Bu, dalam komunikasi, pilihan kata itu harus dibuat sedemikian rupa. Maka kata itu the power of kata gitu ya. Word, the power of word misalnya. Contoh Ibu, kalau misalnya kita berikan suatu labeling kata tertentu kepada anak kita, dia akan semangat kata tertentu. Tapi ketika kita labeling dengan
kata tertentu yang tidak produktif, maka tidak akan baik. Jadi the power of word. Jadi harus hati-hati menggunakan simbol-simbol verbal maupun non verbal. Jadi oleh karena itu, bahwa kita lihat proses, kita lihat berita-berita yang sebelumnya ketika 98, bisa saja mereka baca media itu sehingga menimbulkan ketidakpuasan mereka. Dan ketidakpuasan itu suatu hal yang baik diekspresikan oleh mahasiswa kita. Karena mereka adalah generasi muda kita yang memimpin bangsa ini ke depan. Di tangan mereka bangsa ini. Tetapi untuk itulah maka perlu dialog dengan mereka, berdiskusi dengan BEM, katakanlah misalnya dari sudut aspek etika. Karena acap kali di perguruan tinggi, kalau kita lihat Ibu, mata kuliah etika itu berapa SKS sih yang diberikan? Sementara mata kuliah yang sifatnya keilmuan, ilmunya itu berapa SKS? Padahal menurut saya, etika suatu hal yang penting. Moral sesuatu yang penting. Ilmu pengetahuan penting. Tetapi jauh lebih penting etika dan moral. Bahkan di masa sekarang ini, Bu, kita sudah bisa baca e-book kok. Banyak di Google atau e-book dan lain-lain sebagainya. Sudah ada CD kok. Misalnya kita melihat peredaran darah. Maka katakanlah rumus statistik, uji statistiknya seperti kami dulu pakai kapur kuliahnya. Ini diturunkan rumus ini dari mana? Ini dijelaskan. Ini kenapa begini, kenapa rumus ini, kenapa tepat rumus ini statistik untuk variabel ini. Jelas sekali ada di buku dan dengan modul-modulnya. Jadi artinya sekarang menurut saya perguruan tinggi atau kurikulum harus segera berubah, yaitu dari orientasi kepada keilmuan akademis yang dulu sebelum sosial media, sebelum Google, sebelum teknologi berkembang, harus bergeser kepada moralitas, etika. Ilmu tetap ada, tetapi berbarengan bersama tingkatannya jumlah SKS-nya. Gitu. Ini mungkin banyak orang akan mengkritik ini. Jumlah SKS-nya. SKS itu kan bisa dalam bentuk tidak harus di kelas. Etika, jumlah SKS yang dinaikkan, mereka nggak praktek etika di masyarakat. Praktek etika di mana saja, sesuai bidangnya. Praktek etika kalau itu sarjana hukum atau mahasiswa hukum, praktek etika di pengadilan. Mereka mengkaji, katakanlah di pengadilan yang sesuai dengan tindakan etika atau tidak sesuai. Jadi tingkatkan jumlah. Kalau boleh saya berpendapat, jumlah SKS akademik keilmuan sesuai jurusan dengan etika, menurut saya jangan sampai timpang lah. Coba cek di semua perguruan tinggi sampai sekarang atau ibu ketika kuliah berapa SKS sih ibu yang bicara tentang moral, bicara tentang etika, sementara ilmu pengetahuan udah gampang kok, ada di mana-mana kok sekarang. Maka nggak usah heran orang-orang desa yang mengakses internet mereka bisa menguasai. Kadang-kadang anak kecil udah jago matematika loh, kalkulus loh, seperti itu. Jadi artinya bahwa jangan sampai kita bangsa ini nanti perilaku kita tidak mengindahkan etika. Karena apa? Etika itu suatu penting. Perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya yang bergerak, etika. Jadi etika bicara baik buruk. Jadi kita harus mengedepankan etika supaya berbasis etika kita berperilaku baik sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jadi ilmu yang kita miliki harus berguna bagi masyarakat, tapi bukan ilmu pengetahuan itu untuk bagaimana katakanlah mengeksploitasi orang lain. Misalnya kita kuasai katakanlah ilmu katakanlah di bidang manajemen sumber daya manusia. Jangan sampai kita manfaatkan ilmu sumber daya manusia itu bagaimana menguras karyawan, tenaga dan pikirannya. Sementara gajinya kita tidak perhatikan. Karena ada ketimpangan misalnya seperti itu. Jadi harus itu ada keseimbangan antara pendalaman akademis dan yang memang sudah mudah diperoleh melalui e-book dengan CD, dengan audio dan videonya sudah disertai kok dalam buku itu, dengan etika dan praktek etika ketika di dunia kampus. Demikian. Banyak yang beranggapan begitu, Bang. Ini langkah dekanet yang membekukan kepengurusan BEM itu membungkam kebebasan berpendapat mahasiswa ini bahkan dinilai akan kembali ke masa Soeharto begitu. Ini Bang Emrus sendiri melihat eh, kritik-kritik seperti itu bagaimana Bang Emrus? Oke, baik. Saya harus jelaskan Ibu. Saya sudah
penjelasan saya tadi, biasa saja orang mengatakan membungkam. Memang kalau beku kan berarti tidak bekerja. Ya. Berarti tidak boleh lagi membawa atas nama BEM untuk mengkritik. Hmm. Sehingga kita benarkan juga bisa itu dipandang sebagai membungkam. Tetapi jangan karena alasan dibungkam atau membungkam, kita tidak mengindahkan etika dalam pola komunikasi kita. Nggak bisa. Hmm. Kritiklah. Mohon maaf Ibu, saya coba dicek di berbagai media. Saya tajam loh memberikan kritik kepada Hmm. pemerintah, kepada pengambil keputusan, tapi tidak pernah saya mengatakan sosoknya, pribadinya dalam konteks merendahkan jabatannya, capaiannya. Jangan sampai misalnya, wah percuma jadi dokter dong. Misalnya kepada Emrus ada mengatakan begitu. Iya kan? Ataupun dalam satir misalnya disebut bahwa Pak Emrus kan ahli metodologi, komunikolog misalnya. Kok masa bercanda dengan orang lain yang tidak sesuai etika? Ada, boleh jadi ada begitu. Etika itu adalah baik buruk. Baik buruk itu sangat tergantung lingkungan sosialnya. Jadi misalnya Ibu, contoh ya Ibu ya, saking akrabnya Ibu dengan seseorang ya Ibu ya, Ibu, halo, halo, halo. Halo? Halo, Iya, halo? contoh Ibu, halo contoh. Saking akrabnya Ibu dengan kelompok Ibu lah, kawan peer group orang dekat kan Ibu, bisa Hmm. nggak saking bercandanya, tapi di internal itu, mohon maaf gitu ya, anjing lo gitu. Itu tidak Hmm. melanggar etika kan? Tidak. Ya, tidak melanggar etika. Kenapa? Ketawa-ketawa, ngakak-ngakak Ya. gitu loh. Hmm. Enggak melanggar etika itu. Nah, Karena ini konteksnya harus kita, bercanda begitu ya, Bang? iya, maka komunikasi konteksnya apa? Hmm. Nah, jadi kalau misalnya ibu dengan teman lain bisa berbeda jenis kelamin, kan kadang-kadang ada keluar kata-kata yang saling katakanlah dalam tanda kutip ah, menyindir gitu, tapi tertawa gitu kan? Itu bukan karena etika baik buruk sesuai dengan baik yang diharapkan, yang dinilai oleh kelompok masyarakat. Maka Hmm. dalam konteks misalnya teman-teman akrab saya, kalau ketemu itu apa aja bisa keluar gitu loh, ya kan Ibu? Ya. Tetapi kami ada kesepakatan tidak tertulis ngakak misalnya, gila lo misalnya, gitu Hmm. ya. Gak apa-apa, it's okay, itu tidak merendahkan itu gitu. Malah senang-senang aja. Tetapi yang dimaksud merendahkan atau mengkritik orang ialah menyebut sebutan-sebutan misalnya katakanlah bengis gitu ya, nggak baik lah. Dipadankan dengan kata jenderal misalnya, sangat tidak baik, sangat saya tidak setuju itu. Tetapi bahwa masyarakat mengkritik, membungkam sehingga itu tidak dibukukan lagi, saya kira itu bisa saja pandangan mereka. Tetapi saya melihat tidak sekedar melihatnya membungkam atau tidak membungkam. Mari kita indahkan ruang publik. Kita tetap tidak boleh membungkam pandangan, tidak boleh membungkam seseorang atau sekelompok orang dalam memberikan suatu kritik. Tidak boleh itu dengan alasan apapun. Tetapi tidak boleh juga kita memberikan kritik yang tidak sesuai dengan etika. Dan saya katakan, kalaupun ada masyarakat itu disebut sebagai membungkam, karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan kebebasan mengungkapkan pikiran dan pendapat. Itu Ya. Undang-Undang Dasar 45 menjamin itu. Tetapi seindah sebaiknya dengan landasan etika. Etika pun, gitu ya. Jadi juga harus kita lihat Hmm. etika umum, etika kelompok sosial tertentu, sehingga bisa saja ucapan kita Ibu untuk kelompok kita itu tidak melanggar etika. Tapi ketika di umum tidak boleh. Sama halnya dengan ini sekarang. Kalaupun saya sebut kata-kata dalam konteks pembahas, saya harus minta maaf dulu misalnya seperti itu. Ya. Jadi etika harus bicara baik buruk sesuai nilai yang dianut suatu kelompok masyarakat, suatu negara atau dunia. Demikian. Ya. Ini kan Pak Prabowo juga terkenal begitu dengan kemiliterannya dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba ini ada kritikan yang kemudian sama pihak dekanat dicabut atau dibungkam gitu kebebasannya. Apakah ini banyak yang mengatakan bahwa ini itu akan kembali ke masa Soeharto begitu Bang? Kalau Bang Emrus melihatnya seperti apa? Apakah akan seperti itu memang? Baik, itu sebagai suatu prediksi iya. Hmm. Artinya, maksudnya sebagai suatu prediksi bisa kita hargai itu maksud saya, bukan iya ya. Hmm. Nah, kita bisa hargai itu, maka akan kembali ke masa Soeharto.
Tetapi saya harus mengatakan, jawabannya adalah tidak ada kepastian. Karena jenderal bisa juga lebih tidak otoriter dari sipil, gitu ya. Jadi nggak ada jaminan. Sipil ketika berkuasa banyak di negara di dunia itu, backgroundnya sipil melakukan tindakan otoritarian. Ada nggak pemimpin kita backgroundnya adalah militer, tetapi demokratis? Mohon maaf kalau saya sebut, saya bukan memuji dia. Yang di satu sisi dia saya kritik kok. Misalnya 10 tahun kita dipimpin oleh SBY, relatif kita relatif proses komunikasi kita, kritik kita berjalan. Mohon maaf Pak SBY, bukankah pernah ada mengkritik bahwa ada kerbau gitu ya, masih ingat Ibu ya, Ya. ditulis 3 huruf tersebut. Saya kira Pak SBY begitu dewasanya, begitu bijaknya menanggapi hal tersebut. Bahkan SBY bagus sekali ketika dia dikritik, dia ajukan ke proses pengadilan, proses hukum. Pernah saya melihat itu, dia melapor ke polisian. Bagus sekali, gitu ya. Jadi tidak melakukan suatu komunikasi telepon, hei kenapa begitu itu? Kalau begitu itu saya pecat itu misalnya, ganti itu, enggak lah, gitu kan? Jadi kita harus buka keran-keran kebebasan itu, keran-keran mengkritik itu, tetapi ingat, tidak boleh melanggar etika. Harus kita ingat itu. Kalaupun misalnya ketika saya mengkritik atau siapapun, slip of tongue, keseleo lidah, karena kita kan tetap manusia, tempatnya silap dan salah. Minta maaflah pada saat itu, atau setelah kita muncul kesadaran baru, besoknya kita minta maaf. Saya kira itu yang dapat kita lakukan. Karena manusia adalah tempatnya salah, manusia tempatnya silap, saya kira bisa saja. Tapi jangan sekali-sekali misalnya karena kritiknya itu begitu tajam dan ada semacam komunikasi di belakang panggung. Begitu, telepon-telepon lah. Ya misalnya yang melakukan itu organisasi tertentu di bawah pengaruh pemerintah misalnya, lalu ditelepon misalnya pimpinannya, lalu pimpinannya bertindak ke bawah dengan alasan, dicari-cari pula alasan supaya orang itu tidak mengkritik lagi. Misalnya dicari kesalahan yang lain. Itu tidak boleh juga dong. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tapi mungkin nggak andaikan saya presiden, misalnya ini. Lalu ada yang mengkritik saya dari mahasiswa tertentu. Itu universitas katakanlah negeri misalnya. Gitu ya. Lalu saya telepon. Menteri, kau selesaikan itu. Aku tidak mau dengar begitu. Janganlah seperti itu juga. Jadi oleh karena itu jangan kita gunakan penyalahgunaan kekuasaan. Silakan saluran kebebasan kanal-kanal komunikasi untuk mengkritik, tetapi juga harus disertai etika yang disepakati umum atau etika yang disepakati oleh sekelompok orang tersebut. Demikian. Ya. Ini apakah citra Prabowo yang dinilai sebagai ketua tim Mawar, kemudian Gibran sebagai admin Fufu Fafa begitu, bisa menghambat kinerja mereka untuk membangun kepercayaan masyarakat begitu, Bang? Baik, ini harus kita lihat dari dua sisi ini. Sisi pertama kepentingan politik siapa, misalnya tim Mawar misalnya ya. Kita punya peristiwa masa lalu, gitu kan? Baru kemudian adalah Fufu Papa gitu ya, akun Fufu Papa ya. Nah, saya melihat ini kan sebagai suatu kritik yang tajam bagi Prabowo maupun bagi Gibran. Justru ini kalau saya andaikan Prabowo, andaikan saya Gibran, ini menjadi energi bagi saya untuk membuktikan kepada rakyat bahwa saya berpihak kepada rakyat. Misalnya, Prabowo tunjukkan aja programnya yang sudah dikampanyekan, yang sudah dikatakan dalam pidato ketika pelantikan kemarin, begitu kan? Tunjukkan saja. Misalnya apa? Anti korupsi, misalnya. Yang kedua, makan siang gratis, misalnya. Tunjukkan aja kerja. Jadi kritikan-kritikan Komandan Mawar baru kemudian Fufu Papa, karena itu kentang harusnya diwacanakan, biarkan saja itu menjadi energi bagi Prabowo dan Gibran menunjukkan kinerjanya. Terus terang Ibu, andaikan saya menteri Ibu, pasti banyak orang mengkritik saya. Pasti orang mencari kekurangan dan kesalahan saya masa lalu. Karena tidak ada yang sempurna kan? Tetapi kritikan itu
akan saya gunakan menunjukkan bahwa ini loh Emrus Menteri ini sebagai yang saya pegang ini mensejahterakan rakyat. Wah, jadi dibuat sebagai suatu apa? Bahan bakar, energi. Sehingga rakyat bisa menilai, wah betul yang dikatakan, yang dikritik saya, kelemahan saya yang dulu ada katakanlah berdasarkan fakta. Tetapi Emrus telah bekerja. Nah, itu yang mau saya katakanlah yang terbaik bagi Prabowo dan Gibran. Kritik yang terkait dengan Mawar itu, Komandan Mawar misalnya, atau Fufu Fafa, dikritik. Tapi bekerjalah mereka untuk rakyat. Kenapa? Rakyat akan menilai nanti Ya. bahwa sejahtera kita, utang kita makin berkurang misalnya, jangan bertambah misalnya. Wah, luar biasa. Karena pembangunan kita kemarin itu salah satu daripada modal utang kan, tidak bisa kita ingkari. Bisa enggak Prabowo dan Gibran mengurangi utang, tapi pembangunan jalan, misalnya seperti itu. Baru Gibran sebagai wakil presiden adalah menjadi follow the leader, mengikuti apa yang diinginkan oleh Prabowo sebagai presiden. Karena wakil presiden itu pembantu presiden juga. Follow the leader. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang di luar komando atau di luar katakanlah garis yang dibuat oleh Prabowo. Bisa saja memang berkreasi, tetapi ada garis-garis yang dilakukan. Nah, kalau itu dilakukan, Ibu, maka kritik-kritik yang Fufu Fafa, Komandan Mawar, dan lain-lain sebagainya akan layu sebelum berkembang. Namun sebaliknya, ketika mereka nanti tidak bisa mensejahterakan rakyat, ini arus kritik Komandan Mawar sama Fufu Fafa akan berkembang. Jadi di sisi lain, ini persoalan katakanlah bagaimana memikat rakyat, mengambil hati rakyat. Hati rakyat sederhana, yaitu lakukan pembangunan di semua bidang. Suatu contoh begini, Pak Prabowo kan sudah mengangkat satu menteri bidang hak asasi manusia kan? Ya. Ini contoh saja, Natalius Pigai misalnya. Nah, bisa nggak kementeriannya ini meniadakan atau menekan sekecil mungkin pelanggaran HAM bagi pekerja Indonesia, pekerja migran, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri? Bukankah ada masih terancam hak asasinya dihukum mati misalnya? Waktu itu Pak Prabowo menurut catatan saya pernah menyelamatkan satu warga negara Republik Indonesia di Malaysia, ya kan, yang akan dihukum gantung. Tetapi Pak Prabowo mendukungnya supaya dia tidak dihukum gantung, bahkan membayar pengacara yang kelas hebat di Malaysia, dan dia lepas dari hukum gantung tersebut. Nah, pelindungan hak asasi pekerja imigran maupun pekerja dalam negeri harus dilindungi. Misalnya contoh, Ibu, pekerja dalam negeri, yaitu adakah pekerja dalam negeri itu mereka tidak memperoleh gaji yang sebanding. Kedua, adakah pekerja dalam negeri 1 tahun dikontrak, diputus dulu, dilamar lagi, dikontrak lagi. Terus begitu, untuk mengakal-akali undang-undang. Undang-undang kan mengatakan sekian kali periode, atau kalau nggak salah 3 kali otomatis diangkat. Tapi di kontrak hari ini dengan outsourcing, baru diputus, lamar lagi, dari lamar lagi diterima, dan seterusnya. Itu pelanggaran HAM itu akal-akalan. Nah, bisakah Menteri Menteri Hak Asasi kita, Saudara Natalius Pigai, dengan adanya kementerian ini, hak asasi kita semakin terlindungi. Nah, kalau itu terjadi di semua kementerian, Sri Mulyani misalnya, ketika pemerintahan Joko Widodo, tentu kita lihat utang bertambah. Bisa enggak di bawah pemerintahan Prabowo, Sri Mulyani membuat bagaimana membuat pola anggaran itu sehingga kita tidak makin menurun, atau bisa kita membayar sebagian cicilan, bukan cicilan, sebagian membayar cicilan dan pokok utang. Wah, bagus sekali kalau itu, gitu ya. Ini jadi dengan demikian pemerintah Prabowo di semua kementerian dilakukan, maka isu-isu miring itu akan layu sebelum berkembang. Tapi ketika kementeriannya nanti tidak melakukan inovasi-inovasi baru pembangunan, yaitu saya kira isu-isu miring ini bisa mengemuka. Saya ambil contoh di bidang energi, Bu. Misalnya energi matahari belum maksimal kita lakukan. Energi angin, ya kan, seperti di Belanda, kincir angin belum maksimal. Baru kemudian di laut itu, Ibu, ada putaran air yang sangat luar biasa, kencang sekali. Bisa nggak dibuat turbin mengalirkan
katakanlah energi misalnya. Wah, sehingga kita, apa kata Pak Prabowo, kita menjadi semacam swasembada energi. Luar biasa. Jadi kita tidak import lagi. Atau memang ada program kita, tentu dengan pengkajian yang sangat bagus, yaitu tapi dilakukan dengan cepat, karena negara lain sudah berpengalaman, yaitu kita gunakan energi nuklir, misalnya seperti itu. Wah, Ya kan, sehingga biaya energi kita lebih murah. Nah, kalau itu dilakukan secara kreatif oleh kementerian, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Demikian di bidang hak asasi, di bidang kebebasan berpendapat, dan lain-lain sebagainya. hmm. Saya kira Prabowo, Gibran akan dapat apresiasi dari masyarakat, terutama Prabowo. Dan ketika menteri-menterinya bekerja dengan baik nanti, seperti yang saya uraikan, contoh-contoh beberapa menteri, demikian kementerian-kementerian lain, saya memperkirakan Prabowo akan 2 periode, bahkan rakyat yang minta dia nanti, secara tulus, bukan dimobilisasi. Pak Prabowo, tolong dong pimpin kami dong. Ya. 1 periode lagi, karena sejahtera, karena rakyat tidak bodoh kok, gitu ya. Jangan sampai misalnya mewacanakan 3 periode seolah-olah dimobilisasi pejabat yang ngomong seperti itu. Jangan. Rakyat secara tulus meminta kepada Prabowo berbondong-bondong, tentu dibuktikan dengan kesejahteraan rakyat di semua bidang. Demikian. Baik, ini berarti untuk membuktikan kinerja eh, Prabowo, kemudian Gibran dan kabinet ini harus dibuktikan dengan kinerja yang baik untuk membungkam kritik-kritikan yang sudah ada begitu ya, Bang ya? Baik, Oke, saya sebut baik. bukan membungkam, Ibu, Hmm, meng, mengcounter tentang kritikan-kritikan tersebut. Bisa saja kritikan itu benar, Ibu. Bisa saja, gitu ya. Bukan baik. salah. Tetapi orang semakin percaya ke sini. Jadi kita tidak boleh, kalau andaikan saya katakanlah berada di posisi Prabowo, saya akan bilang sama Prabowo, oke, biarkan mereka berkritik, andaikan saya jauh kemungkinan ya, mana tahu dia angkat jadi menteri. Nah, Hmm, saya akan bilang kepada Pak Prabowo, silahkan kritiknya itu berjalan terus sepanjang itu fakta dan data. Jangan pemerintah habiskan waktu di situ gitu loh. hmm, hmm, hmm. Tunjukkan kinerja. Kenapa? Orang pemerintah kan Prabowo dan menterinya, dia punya kewenangan yang sangat luas dan ada dana yang bisa digunakan, gitu kan, untuk mensejahterakan rakyat. Contoh saya katakan tadi bidang energi. Buat dong energi-energi baru dan terbarukan. Misalnya katakanlah baru dan terbarukan, misalnya katakanlah memutar turbin di air laut yang di dasar laut. Sekarang sebulan yang lalu saya ke Batam, Ibu, saya melihat bahwa di atas laut itu airnya tenang, gitu ya. Permukaan itu tenang. Saya tanya, bagaimana arus laut di bawah? Wah, kencang sekali nih, Pak. Oh, itu berbahaya itu kata. Artinya berbahaya dalam arti arus laut itu kencang sekali, bisa nggak digunakan memutar turbin misalnya. Jadi harus inovatif. Jangan kita Indonesia, kelemahan kita adalah hanya menggali dengan sumber daya yang ada. Tambang batu bara kita habiskan, nikel kita habiskan, apalagi Freeport kita habiskan dari tanah, tapi tidak ada inovasi-inovasi baru yang kita lahirkan seperti negara-negara lain. Bukankah misalnya Amerika maju karena ada sesuatu yang baru? Siapa itu orang kaya di Amerika Serikat itu yang luar biasa kekayaannya sekarang? Hmm. Terus saya lupa namanya itu. Dia karena inovasi gitu loh. Kenapa Singapura maju? Karena sumber daya manusia. Jangan kita membangun negara ini konvensional. Hanya menggali yang ada di perut bumi Indonesia. Tambang, tambang, tambang. Suatu saat itu habis. Yang di Amerika namanya Ellen apa namanya? Allen. Aduh, lupa saya namanya. Siapa Bu? Tolong Ya, diingatkan. Ah, luar biasa. Dia iya. menciptakan sesuatu yang baru. Kalau kita apa? Kita mengelola apa yang ada kita menggali apa yang ada di dalam itu, tambang, nikel, kelapa sawit yang kita tanam sehingga merusak deforestasi karena pupuk yang kita buat itu. Temukanlah hal-hal yang baru, yang inovatif supaya bangsa ini berkembang. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Bang Emru sudah berbincang dengan saya di program On Focus Boleh hari sedikit, ini. Bu, Ya, sebagai closing statement? oke boleh, Bang. Baik. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Prabowo, tapi sebelumnya saya mengapresiasi Prabowo sebagai presiden kita. Ya, Saya memohon kepada Bapak Presiden supaya menteri-menteri yang Bapak pimpin dapat mensejahterakan rakyat dan mengurangi utang kita
dan kemudian adalah bahwa berikan tetap kemerdekaan itu di dalam berpendapat. Yang terakhir saya mau sampaikan adalah saya setuju dengan Pak Prabowo bahwa berantaslah itu korupsi sekecil mungkin karena kerusakan Republik ini salah satu adalah masih tumbuhnya, masih terjadinya korupsi yang kita harapkan kemarin Pak Jokowi bisa memberantas korupsi, ternyata kita lihat akhir-akhir ini masih banyak perilaku koruptif yang dilakukan oleh para katakanlah elit-elit kita, baik elit di pejabat maupun elit di swasta. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi Bapak untuk memimpin bangsa ini. Kontrol menteri-menteri yang punya kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berbasis kepada apa yang Bapak pidatokan kepada pada saat pelantikan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Emrus. Ini sangat menggebu-gebu begitu ya. Ini mari kita nantikan bagaimana kemudian kinerja dari Presiden Prabowo, kemudian wakilnya juga Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih begitu dalam pemerintahan baru nanti apakah bisa membuat inovasi-inovasi baru untuk apa namanya membuat gebrakan baru dalam program-program mereka begitu ya Bang ya. Baik, Betul sekali. baik Tribuners, sampai jumpa di On Focus selanjutnya dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.